Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Pradika dari kelas Sistem Informasi 3 dengan NIM 0702203180. Baik, yang saya hormati Ibu Patia Hasipa Sibarani MKOM selaku dosen penguji ujian komprehensif saya di bidang khusus. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur telekomunikasi, dan orang-orang yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan dan mendistribusikan informasi. Yang kedua, apa perbedaan sistem informasi dan sistem informasi manajemen? Sistem informasi atau istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis sistem yang mengelola informasi, dapat mencakup sistem atau manual, fokus atau pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi. Dan sistem informasi manajemen adalah jenis khusus dari sistem informasi yang fokus pada dukungan pengambilan keputusan manajerial. Biasanya melibatkan penggunaan teknologi komputer, menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada manajer dan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebutkan 3 metode pengembangan sistem. Yang pertama, waterfall, agile, dan prototype. Dan yang keempat, jelaskan satu metode pengembangan sistem yang kamu pahami dan jelaskan apa saja yang dilakukan setiap tahapannya. Yang saya pahami yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah model pengembangan sistem linear dan sekuensial. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Tahap-tahapannya adalah 1. Analisis kebutuhan sistem atau rekrutmen analis. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan pendokumentasian kebutuhan dan penggunaan sistem. Tujuannya adalah untuk memahami masalah yang ingin dipecahkan dan menentukan fitur-fitur yang diperlukan. Desain sistem. Pada tahap ini, arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, dan desain database ditentukan. Tujuannya adalah untuk membuat blueprint sistem yang akan dibangun. Implementasi. Tahap ini melibatkan penulisan kode program berdasarkan desain sistem. Unit testing juga dilakukan untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan benar. Pengujian atau testing. Pada tahap ini, sistem secara keseluruhan diuji untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan. Dan yang terakhir, pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini melibatkan perbaikan kesalahan, penambahan fitur baru, dan peningkatan kinerja sistem setelah diimplementasikan. Yang kelima, jelaskan apa yang kamu pahami terkait tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi atau TKTI adalah struktur, hubungan, dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dengan menambah nilai sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan TI dan prosesnya. Dengan kata lain, TKTI memastikan bahwa investasi TI selaras dengan tujuan bisnis dan risiko TI dikelola secara efektif. Dan yang keenam, jelaskan 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Berdasarkan TI atau Government Institute atau ITGI pada tata kelola teknologi informasi terdapat 5 area menjadi fokus perhatian, yaitu 1. Keselarasan strategi atau strategi alignment. Memastikan bahwa tujuan TI selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Melibatkan perencanaan strategi TI dan memastikan bahwa investasi TI mendukung strategi bisnis. Yang kedua, penyampaian nilai atau value delivery. Fokus pada memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai bisnis yang diharapkan. Melibatkan pengukuran dan pemantauan manfaat yang diperoleh dari investasi TI. Manajemen risiko atau risk management. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan TI. Melibatkan pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko TI.
Manajemen sumber daya atau resource management, memastikan bahwa sumber daya TI seperti infrastruktur, aplikasi, personil digunakan secara efektif dan efisien. Melibatkan perencanaan kapasitas, manajemen anggaran TI, dan manajemen personel DI. Dan yang terakhir, pengukuran kerja atau performance measurement. Memantau dan mengukur kinerja TI untuk memastikan bahwa tujuan TI tercapai dan melibatkan pengembangan dan penggunaan metrik kinerja TI. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.